Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini kembali kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan membawa kita untuk tetap setia kepadanya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepada Yesus agar anaknya perempuan yang sedang sakit itu disembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, iman yang sungguh luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman yang ia alami, dari pendengaran yang ia dengar dari orang lain tentang Yesus, imannya semakin bertumbuh. Dan dia datang kepada Yesus memohon belas kasih Tuhan. Tidak hanya memohon belas kasih Tuhan, dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, dia berkata kepada Yesus, "Anak perempuanku sedang sakit. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dia memohon Yesus datang meletakkan tangannya atas anaknya agar anaknya tidak mati. Permenungan buat kita. Apakah kita juga dalam situasi sulit, dalam penderitaan, sakit, penyakit, krisis ekonomi, kita mau datang tersungkur di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku. Engkau tahu siapa aku. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulanku, Tuhan. Datanglah dan selamatkanlah aku." Bapak, Ibu, percaya
Tuhan akan berbelas kasih kepada Anda dan saya. Dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus kita mendengar, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Kita juga diajak hendaknya kita itu kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita. Melalui doa-doa kita, melalui uluran tangan kita, melalui apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Kita harus terus melakukan pelayanan kasih. Sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu satu sama lain. Ini yang dilakukan Yesus. Kemanapun dia pergi, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh juga disembuhkan. Apapun situasi, orang baik kerasukan setan ditolong dan dibantu oleh Tuhan. Maka Tuhan mengajak Anda dan saya untuk terus berbuat kasih, agar keselamatan terjadi bagi semua orang yang berharap pada belas kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi ketika sang kepala rumah ibadat tadi datang memohon kepada Yesus? Anaknya mengalami keselamatan. Dari iman sang ayah itu, dia tersungkur dengan rendah hati. Lalu anaknya boleh disembuhkan, boleh diselamatkan, boleh dibangkitkan. Mari Bapak Ibu, kita harus bersyukur, kita harus tersungkur di depan kaki Yesus, tidak hanya pada saat kita membutuhkannya, tapi setiap hari kita harus datang tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur atas apapun yang Ia berikan kepada kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kita masing-masing. Dan tangan Tuhan akan terus membantu dan menolong kita, asalkan kita punya iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa berbagi kasih dalam hidup, seperti yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Mungkin kita menelepon orang lain karena virus corona yang semakin parah. Kita saling meneguhkan. Kita saling mendoakan lewat telepon. Kita saling menyapa satu sama lain lewat telepon. Tapi justru disitulah kita meneguhkan satu sama lain. Disitulah kita memberi harapan bagi sesama kita yang ada, yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kita. Percaya Bapak Ibu, setiap perbuatan baik yang kita lakukan berasal dari kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan terus menggerakkan kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan ingat, ketika kita melakukan kebaikan, mungkin orang akan menertawakan kita. Mungkin orang akan mengejek kita seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengatakan, jangan menangis, anak ini tidur. Mereka tertawa. Mungkin dalam perbuatan baik Anda tidak dihargai, Anda ditertawakan, Anda tidak dihiraukan. Teruslah berbuat baik. Jangan sampai omongan-omongan orang lalu membuat Anda lemah untuk berbuat baik. Terus berbuat baik, karena Tuhan akan menyertai Anda selama Anda berkehendak baik untuk menolong sesama. Mari Bapak Ibu, seperti Yesus yang mengatakan kepada anak itu hari ini, kita dengar dalam bacaan tadi. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hari ini juga Yesus mengatakan kepada Anda dan saya, Bapak Ibu, Talita kum, bangkitlah, percayalah bahwa Allah senantiasa menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Talita kum, bangkitlah. Kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita mau percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita juga mau berbagi kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, semoga kami dapat berpegang teguh pada harapan yang ditimbulkan oleh sabda-Mu. Semoga hidup kami di ini ditandai iman mantap akan Dikau yang menciptakan kami untuk hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.